Sementara itu pemirsa, seorang kru panggung Nongko Jajar Culture Festival di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur ini tersetrum tegangan tinggi saat memasang instalasi listrik di atas panggung. Sementara di Madiun pemirsa, seorang pekerja bangunan meninggal dunia dan satu terluka akibat tersengat listrik saat memasang besi cor di lantai 2 bangunan ruko. Sama kecelakaan lur, bola kecelakaan bolo. Video amatir merekam saat kru panggung bernama Wahyu Mulyajati tak sadarkan diri usai tersengat aliran listrik di atas instalasi panggung karnaval di wilayah Pasar Nongko Jajar, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Pasuruan, Jawa Timur. Kru panggung lain langsung berusaha mengevakuasi korban yang posisinya di atas panggung, di mana ada kabel bertegangan tinggi. Korban diduga tersetrum saat tengah memasang kabel teknis, namun kepalanya menyentuh kabel beraliran listrik bertegangan tinggi. Korban yang masih bernafas langsung dibawa ke RSUD Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari penanganan awal tim medis, korban terluka bakar di kepala akibat sengatan listrik. Sementara itu di Madiun, seorang pekerja bangunan meninggal dunia dan satu terluka akibat tersengat listrik saat memasang besi cor di lantai 2 bangunan ruko di Desa Dagangan. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban Surya Adi Saputra, warga Desa Sari, Kecamatan Geger bersama 2 rekannya sedang mendirikan besi bangunan. Diduga besi yang mereka angkat mengenai kabel listrik bertegangan tinggi di atas bangunan. Akibatnya korban bersama 2 rekannya langsung tersengat dan terjatuh. Polres Madiun yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang milik korban, seperti sendal, topi, serta besi cor yang akan dipasang. Dari Pasuruan dan Madiun, Jawa Timur, Jaka Samudra dan Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 5,7 skala Richter berpusat di timur laut Banyuwangi menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Detik-detik kerasnya guncangan gempa terekam CCTV warga. Beginilah rekaman CCTV detik-detik terjadinya gempa yang dirasakan warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gempa dengan magnitudo 5,7 skala Richter membuat CCTV bergoyang dengan keras. Ya buru temu sebungon nengi dalam rempak. Di waktu bersamaan warga berusaha keluar menyelamatkan diri masing-masing. Berdasarkan data sementara sedikitnya 40 rumah rusak akibat gempa. Tempat kejatuhan bangunan nggak tadi? Iya, waktu lari tadi ke sini ke dapur di sini, jatuh itu. Awalnya gempanya langsung banter atau hanya pelan-pelan dulu pertama? Dulu sebentar terus banter. Gempa bermagnitudo 5,7 skala Richter yang berpusat di timur laut Banyuwangi juga dirasakan warga Bondowoso, Jawa Timur. Sedikitnya 3 rumah warga di Kabupaten Bondowoso rusak, di mana satu diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Untuk kerusakan ya rumah juga ada tembok rumah, kamar. Jadi kami masih tunggu asesmen atau data selanjutnya. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam insiden gempa. Namun petugas masih terus mendata kerusakan dampak gempa bumi ini. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. Dari Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Angin kencang menerjang Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau mengakibatkan satu menara pemancar tumbang. Tidak hanya itu, puluhan pedagang nyaris menjadi korban saat atap pelabuhan kapal dan bangunan Pujasera roboh diterjang angin. Inilah video amatir saat angin kencang menerjang kawasan Kuala Kampar, Pelalawan, Riau. Angin kencang disertai hujan deras dengan begitu cepat menerbangkan atap bangunan para pedagang di Pujasera. Para pedagang dan pembeli yang berlindung di bawah bangunan langsung menyelamatkan diri. Tidak hanya bangunan Pujasera yang roboh, menara pemancar di pelabuhan juga ikut roboh menimpa kantor camat. Setelah angin kencang dan hujan deras reda, warga bersama petugas langsung bergotong royong membantu pedagang dan warga yang bangunannya rusak tertimpa reruntuhan. Kami tidak ada musibah yang berarti lah istilahnya, semua selamat. Sementara itu, kondisi pelabuhan kapal yang rusak parah membuat aktivitas naik turun penumpang kapal yang datang dari Kepulauan Riau atau Batam dialihkan ke pelabuhan terdekat. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah tempat produksi gula di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Api melalap seluruh bangunan gudang dan isinya hingga bangunan roboh.
Kebakaran menghanguskan tempat produksi gula merah di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur, Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik mesin pompa air yang digunakan untuk mengisi kolam ikan di belakang gudang. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 truk suplai air diterjunkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Viral di media sosial potongan video yang menunjukkan ulat diduga di menu makan bergizi gratis di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Video yang viral di media sosial ini berdurasi 7 detik. Dalam rekaman tersebut terlihat menu MBG berisi nasi putih yang tercampur ulat. Diduga menu MBG yang tercampur ulat ini dibagikan untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere 25 September 2025. Salah satu siswi SMK Yohanes 23 Maumere pun membenarkan hal ini. Ia mengaku menemukan ulat di dalam menu MBG di kelasnya. Nah, tahu. Ada ulat kan di nasi? Ada ulat. Lauknya apa saja? Lauknya ada tahu, sayur, dengan telur. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nangameting membantah adanya ulat hidup di dalam menu MBG untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere. Ulat hidup itu terdapat bihun, ada bihun. Jadi kemungkinan terkontaminasi sama makanan dari luar yang dibawa anak-anak. Untuk dapurnya saya sendiri, saya tidak membenarkan karena itu bukan menunya saya. Per hari ini. Tapi kalau untuk ulat mati tadi sekecil itu kemungkinan ya terjual mungkin dari sayur ya. Mohon maaf kalau memang ada. Hingga kini Kepala SMK Yohanes 23 Maumere belum memberikan konfirmasi ke media dan tengah menggelar rapat dengan pihak penyedia MBG. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, program makan bergizi gratis terus bermasalah. Di Ponorogo, Jawa Timur, makanan datang saat siswa sudah pulang sekolah. Akibatnya ratusan paket makanan dikembalikan. Inilah mobil pengantar MBG keluar dari gedung sekolah dasar Muhammadiyah Terpadu di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan paket makanan dikembalikan sebab makanan datang saat siswa sudah pulang. Ada sekitar 900 paket makanan untuk semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena datang terlambat, hampir semua siswa sudah tidak ada di sekolah. Hanya ada beberapa siswa yang masih di sekolah guna kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian siswa yang masih di sekolah makan, namun sebagian makanan sekitar 300 porsi dikembalikan. Ya. Ini itu yang paling parah itu yaitu untuk kelas 4, 5, 6 itu sampai jam 2:38, padahal kita pulangnya itu kan jam 2:30. Sehingga ya anak-anak yang masih di sini yang bisa makan, selebihnya ya anak sudah pulang, nggak, artinya ya semua sisa langsung kita suruh membawa kembali. Atas kejadian ini, sekolah mengaku sangat kecewa, namun akan dikoordinasikan dengan SPPBG, penyedia MBG, dan orang tua siswa. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.